Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dery Ramadan, NPM 418182191171. Fakultas FKIP, jurusan Penjas Kesrek, mata kuliah P3D, dosen Bu Yunita Lesma Siregar MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah tumbuh kembang manusia. Yang pertama itu ada golden egg atau periode emas, adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak. Golden egg ini meliputi 1000 hari pertama kehidupan anak yang dihitung dari masa dalam kandungan sampai dengan usia anak mencapai 2 tahun. Yang kedua yaitu ada tahap sensori motor, adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget. Selama periode ini bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi, pengalaman sensorik atau melihat mendengar, dengan tindakan motorik tahu menggapai dan menyentuh. Yang ketiga ada masa praoperasional. Ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menguasai operasi kognitifnya. Artinya apa sih? Anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Yang keempat itu ada operasi konkret menurut Fick. Jadi anak pada usia 7 tahun akan memasuki tahap operasional konkret, di mana anak sudah mampu berpikir secara rasional seperti penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret atau aktual. Yang kelima ada tahap operasional formal, adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 sampai 16 tahun dan terus berlanjut sampai ia dewasa. Yang keenam ada adolescent atau masa remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan fisiologis. Yang ketujuh itu ada efektif. Efektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu. Yang kedelapan itu ada kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Yang kesembilan itu ada IQ. IQ merupakan istilah yang bisa dipergunakan untuk menjelaskan tingkatan kemampuan otak kiri seseorang. Di sini ada beberapa tingkatan IQ. Yang pertama adalah idiot. Itu IQ-nya 0 sampai 29. Yang kedua adalah imbecile. IQ-nya itu 30 sampai 40. Dan itu adalah dan selanjutnya itu ada moron atau debil. IQ-nya tuh 50 sampai 69. Dan selanjutnya itu ada IQ dual. IQ dual ini ada di angka 70 sampai 79. Nah,
Selanjutnya itu ada normal. Normal dengan IQ 90 sampai 109. Selanjutnya normal tinggi. Normal tinggi IQ-nya sampai 110 sampai 119. Dan cerdas. IQ-nya itu sampai 120 sampai 129. Dan smart sangat cerdas itu sampai IQ-nya tuh 130 sampai 139. Dan terakhir ada jenius. Jenius itu IQ-nya sampai 140 plus ya. Berarti tinggi gitu. Yang ke-10 ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dengan orang lain. Yang ke-11 ada kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial ini adalah kemampuan untuk secara efektif menavigasi dan bernegosiasi dalam interaksi dan lingkungan sosial. Yang ke-12 ada bakat atau aptitude, merupakan kecakapan potensial yang bersifat khusus, yaitu khusus dalam suatu bidang atau kemampuan tertentu. Contohnya seperti orang lebih berbakat dalam bidang bahasa, sedangkan yang lain ada orang lain yang lebih bisa matematika atau apa gitu kan. Beda-beda, setiap orang mempunyai bakatnya masing-masing. 14 itu adalah pendidikan anak usia dini atau disingkat PAUD. Adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Ada 15 pubertas. Pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Umumnya pada perempuan itu pubertas terjadi pada usia 10 sampai 14 tahun. Dan untuk usia laki-laki itu sekitar 12 sampai 16 tahun. 16 disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Disiplin merujuk pada pelatihan yang didapat seseorang untuk memenuhi tugas tertentu atau untuk mengadopsi pola perilaku tertentu. 18 bimbingan menurut Abu Ahmadi tahun 1991 halaman 1 bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik gitu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. 21 itu ada kognitif. Kognitif adalah sebuah aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contohnya kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan sebuah masalah. 22 interpersonal adalah salah satu cara untuk mempresentasikan diri di depan klien, teman, keluarga, dan orang lain. Kemampuan interpersonal yang tinggi meningkatkan kesuksesan seseorang karena mereka terbiasa memecahkan konflik atau masalah di lingkungan sekitar. Selanjutnya 23 itu ada intra pribadi.
adalah komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri, di mana Anda tak hanya berperan sebagai komunikator, namun juga sebagai komunikan. 24. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Frank Persos pada tahun 1908 saat ia melakukan konseling